Shalom, selamat pagi bagi kita semua yang hadir dalam kapel pada pagi hari ini. Bersyukur kita mengawali bulan September ini dengan diberikan kesehatan yang daripada Tuhan untuk kita kembali bersama-sama bersekutu dalam ibadah kapel kita pada hari ini yang akan diisi oleh Bapak Yesaya dengan tema Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saya mengajak teman-teman, Bapak Ibu dosen yang hadir dalam ibadah kapel untuk mengambil waktu dan sikap saat teduh. Mari berdoa dalam hati masing-masing sebelum kita akan mengawali kapel ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Nafas kehidupan, kesempatan boleh Tuhan berikan kepada kami satu kali lagi untuk merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami akan bersama-sama bersekutu Tuhan. Kami akan bersama-sama beribadah, mau datang kepada Tuhan. Biarlah kami memfokuskan hati kami, pikiran kami untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami melihat Allah ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan memberkati Bapak Yesaya yang akan menyampaikan firman kepada kami. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi kekuatan untuk kami mengawali pelayanan kami dalam weekend ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi saya sapa kita semua yang hadir di sini. Shalom. Masih kurang semangat? Shalom. Puji nama Tuhan. Mazmur 150 ayat yang kedua sampai yang keenam mengatakan, pujilah Dia karena keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang besar, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini dengan pujian datang ke hadirat Tuhan. Sambil bertepuk tangan kita akan memuji Tuhan. Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan senyumnya, muka yang gembira, andaikan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu, kenakan juga pujian sang hadirnya sengaja, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan senyumnya, muka yang gembira, bahkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu, kenakan juga pujian sampai hadirnya sengaja, dan menggunakan bersorak-sorai memuji-Nya, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji-Nya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji-Nya. Yesus Tuhan Raja yang layak hormat, terima kasih pujian. Sekali lagi kaum pria akan menyanyikan datang ke hadirat Tuhan. Kaum pria dengan hati yang penuh sukacita, kehadiran Tuhan dengan senyumnya, muka yang gembira, andaikan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu,
Kenakan juga percaya sampai akhirnya datang ke hadirat dengan hati penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan duka yang gembira. Katakan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian sampai bersama saja. Dan pohon-pohon berbuah memujinya. Kita di sini berkumpul dan memujinya. Yesus Tuhan datang, Dia yang berkata di atas pujian. Dan untuk bersorak-sorai memujinya. Dan pohon-pohon pun berkabut dalam memujinya. Sayang kita di sini berkumpul dan memujinya. Yesus Tuhan datang, Dia yang berkata di atas pujian. Yesus Tuhan datang, Dia yang berkata di atas pujian. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Saya mempersilahkan Bapak Ibu dan teman-teman untuk duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Yesaya dengan tema kapel kita pada hari ini, Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita akan mempersiapkan dengan mengangkat satu pujian dari NP 195, Nyatakan Yesus Dalammu.
Bersama-sama katakan nyatakan Yesus. Nyatakan Yesus dalamku. Nyatakan Yesus dalamku. Sampaikan kita dengan hati-hati. Nyatakan Yesus dalamku. Musik memuji Tuhan. Ayat yang keempat, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, hidup kok ini baginya. Sampaikan firman dengan hati-hati. Nyatakan Yesus dalamku. Nyatakan Yesus dalamku. Nyatakan Yesus dalamku. Sampaikan firman dengan hati-hati. Nyatakan Yesus dalamku. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi hari ini ada kesempatan kembali kami boleh berkumpul bersama-sama, memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami supaya setiap kegiatan yang kami lakukan ini di dalam kapel akademik ini tidak hanya berlalu sebagai rutinitas kami, tapi kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami semakin diperlengkapi untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik, yang berkenan kepadamu. Berkati pembelajaran kami pada pagi hari ini, kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sudah makan? Enggak ada suaranya. Apa kabar? Sukacita? Ya, karena sudah selesai kuliahnya gitu ya. Habis ini libur kuliah 2 hari gitu ya, bersukacita. Baik, Bapak Ibu Saudara,
Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar, meneruskan pembelajaran kita dari awal semester ketika ada kapel perdana dan juga 1 minggu setelah itu sepanjang minggu kita belajar tentang menjawab isu-isu kristologis. Tema kita pada hari ini adalah Yesus Kristus Tuhan. Pada kapel perdana dan juga 1 hari berikutnya, Pendeta Robinson Rimun menyampaikan jawaban atas isu-isu kristologis yang ramai diperbincangkan di antara orang-orang Kristen. Nah, hari ini saya rindu untuk sedikit mengulang kesimpulannya saja gitu ya, kesimpulannya saja apa yang disampaikan oleh Pak Robinson dan juga menantang kita sebagai akademisi. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Kristen yang adalah akademisi Kristen. Poin yang pertama yang disampaikan adalah be faithful to our biblical doctrine. Setialah kepada ajaran Alkitabiah. Otoritas Alkitab sebagai kebenaran mutlak dan dasar utama iman. Kita sebagai orang baptis meyakini hal ini. Otoritas Alkitab sebagai kebenaran mutlak dan dasar utama iman kita. Poin kedua yang disampaikan adalah be faithful to our Lord Jesus Christ yang menjadi tema kita pada saat ini. Setialah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah be faithful to your calling. Setialah kepada panggilanmu. Ketika Bapak Ibu Saudara teman-teman ada di sini, di aula Frank Lewis maupun di Zoom-nya khusus untuk Civitas STBI gitu ya. Apa yang ada di pikiran kita? Kenapa kok saat ini kita duduk di tempat ini? Kenapa kok saat ini kita ikut Zoom Kapel STBI? Karena kita memenuhi panggilan kita. Panggilan apa? Sebagai hamba Tuhan. Tema besar kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Kita belajar untuk setia kepada pernyataan ini. Yang memang benar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya mengingatkan, biasanya stempel ini dicapkan kepada orang-orang Kristen ketika kita sebagai orang umum di gereja. Tahu artinya apa itu? Orang Semarang ngomong pokok men, gitu ya. Pokok men percaya, gitu ya. Pokoknya percaya, yang penting percaya aja. Udah nggak usah banyak mikir, hidup udah susah, nggak usah ditambah-tambahi mikir, gitu ya. Biasanya ini melekat kepada kita sebagai orang Kristen awam. Pengajaran ini disampaikan, termasuk kepada saya dulu. Gitu ya, udah percaya aja, gak usah banyak mikir gitu ya. Enak-enak gitu ya. Stempel ini dilekatkan supaya kita terikat dengan keyakinan bahwa Yesus Kristus Tuhan. Sebagai permulaan oke, gitu ya. Tapi ketika kita mengingat panggilan kita dan kita semua ada di tempat ini sebagai seorang akademisi, sebagai hamba Tuhan, calon hamba Tuhan, mungkin bisa dibilang seperti itu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa bertahan hanya dengan statement, pokoknya aku percaya, gitu ya. Tidak. Kita harus belajar, kita harus menggali. Oleh karena itu saat ini kita berkumpul dalam lingkup akademis, gitu ya. Kapel akademik, bukan cuma ibadah biasa. Tetapi diri kita sebagai Civitas akademik, kita perlu untuk belajar. Dan sebagai orang baptis, kita belajar dari mana? Poin yang pertama. Kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dari 3 hal ini saya rindu kita semua nanti akan belajar. Gitu ya. Saya tidak akan masuk secara dalam, tapi di sini saya akan menantang, saya rindu kita semua untuk tergelitik untuk belajar, mendalami tentang Yesus Kristus Tuhan.
Jujur Bapak Ibu Saudara, saya pernah dimarahi oleh Pak Robinson dalam proses kuliah gitu ya, dalam proses kuliah ini kesaksian. Saya pernah dimarahi, kenapa? Karena dalam proses kuliah hermeneutik waktu itu, saya mengeluarkan ayat gitu ya, ayat emas saya sebagai orang Kristen awam yang pokok men percaya gitu ya. Pokoknya percaya gitu ya. Ulangan 29 ayat 29. Itu ayat emas saya. Kenapa? Karena saya malas gitu ya. Ada yang tahu? Ada yang hafal ayat itu? Saya hafal sekarang, sampai sekarang gitu ya. Tetapi hal-hal yang tersembunyi adalah milik Tuhan. Tetapi yang dinyatakan adalah bagi kita. Ketika saya sampaikan itu, saya dimarahi oleh Pak Robinson. Kamu itu nggak boleh mengeluarkan ayat itu, kalau masih bisa dicari gitu ya. Kenapa? Karena saya malas ngomong gitu ya. Saya malas mencari. Wes Pak, saya pokoknya percaya aja gitu ya. Apa yang disampaikan, oke ikut saya percaya. Gitu. Ternyata itu tidak berlaku bagi kita seorang akademisi. Kita perlu belajar, kita perlu menggali, kita perlu mencari. Kampus sudah menyediakan fasilitas yang luar biasa. STBI punya kurang lebih 51.000 eksemplar buku untuk kita belajar. Kita punya 2 jurnal untuk kita belajar. Oleh karena itu kita tidak boleh memperlakukan sama seperti yang saya lakukan, teman-teman. Puji Tuhan saya sudah bertobat gitu ya, karena dimarahi Pak Robinson. Setelah itu saya bertobat gitu ya. Saya tidak pernah menggunakan ayat itu lagi sebagai tameng untuk saya tidak mencari. Hari ini kita akan belajar satu hal yang saya rindu menjadi semangat bagi kita, pelecut bagi kita untuk kita mencari lebih dalam. Ada bukti-bukti yang dinyatakan oleh Alkitab untuk mendukung keyakinan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ada begitu banyak bukti yang dituliskan oleh para teolog di buku-buku, di jurnal-jurnal. Saya akan membagikan beberapa saja secara singkat dan cepat untuk memancing kita, memberikan motivasi kita supaya kita tergelitik untuk mencari. Berikutnya. Ya, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab ada pernyataan-pernyataan eksplisit yang menjadi bukti bahwa Yesus Kristus Tuhan. Ada banyak sekali ayat yang dituliskan di dalam Alkitab yang menjelaskan, menolong kita memahami bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Eksplisit artinya gamblang, terang gitu ya, bisa langsung dimengerti. Tidak perlu digali secara dalam gitu ya, secara mendalam. Membaca saja kita sudah bisa tahu. Kemarin sudah dibahas tentang Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 diteruskan, firman itu telah menjadi manusia. 2 minggu yang lalu sudah dijelaskan dengan cukup jelas. Nggak perlu panjang lebar, secara literal kasat mata aja kita sudah tahu. Firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia. Yesus Kristus adalah Tuhan. Berikutnya yang kedua, Yohanes 20 ayat 28. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas tadinya tidak percaya karena tidak melihat, tapi setelah melihat, Thomas menjawab Yesus katanya, ya Tuhanku dan Allahku. Masih banyak ayat-ayat lain yang disampaikan, Bapak Ibu Saudara, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, Yohanes 14 ayat 1. Cukup banyak teks yang memberikan pernyataan eksplisit bahwa Yesus adalah Tuhan. Menunjukkan bahwa bukti yang pertama, Alkitab mendukung keyakinan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Yesus Kristus memiliki sifat keilahian. Memiliki sifat-sifat keilahian. Berbicara tentang kekekalan.
Yohanes 8 ayat 58 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku ada, ego eimi. Di dalam perjanjian lama, kita memahami sebagai I am that I am. Minggu lalu juga sudah dijelaskan. Asher, ehyeh, asher, ehyeh. I am that I am. Yesus menyampaikan bahwa sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham dilahirkan, aku telah ada. Dia sudah eksis. Pra-eksistensi Yesus sudah dinyatakan. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ini juga didukung di perjanjian lama, Mika pasal 5, ayat 1. Di situ dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak sedia kala, sejak dahulu kala. From everlasting, sudah dinyatakan bahwa sejak dahulu kala sudah ada. Nanti akan bangkit bagimu yang permulaannya sudah sejak sedia kala. Hal ini menyatakan sifat keilahian yang dimiliki oleh Yesus, kekekalan. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bukan hanya 33 tahun, tapi dia ada sejak dahulu kala sampai kepada kekekalan. Sifat keilahian yang kedua adalah ia maha tahu. Omniscience. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi, ketika ada atraksi membalikkan meja gitu ya. Itu yang paling kita ingat gitu ya. Yesus membalikkan meja. Atraksi itu. Yesus melakukan banyak mujizat yang membuat orang percaya. Ayat 23 sampai 25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yesus sudah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Yesus tahu motivasi kita. Roma 2 ayat 16, Yesus akan menghakimi semua orang. Hal-hal yang tersembunyi pun juga turut akan dihakimi. Yesus tidak mungkin menghakimi kalau ia tidak maha tahu. Omnipresence. Selanjutnya ada sifat keilahian yang lain yang dimiliki Yesus. Omnipresence, maha hadir. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ada berapa banyak orang percaya di dunia ini? Ada berapa banyak orang yang sedang berkumpul, sedang berdoa, sedang bersekutu? Kalau ini diterjemahkan secara literal, gimana caranya? Tidak mungkin. Tapi ini sifat keilahian yang dimiliki oleh Yesus. Aku ada, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Omnipresence. Mungkin kalau contoh manusia gitu ya, yang paling mendekati, kita tahu film Marvel gitu ya, ada namanya Nick Fury, salah satu superhero yang di setiap film dia selalu ada. Gitu ya. Di setiap film dia selalu muncul walaupun cuma sebentar. Itu pun tidak bisa mengcover seluruhnya. Tapi Yesus menyatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku ada. Dia menyatakan dan dia berjanji
Matius 28 ayat 20. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sifat keilahian ini dimiliki oleh Yesus, menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Omniscience, omnipresence, omnipotent. Dia maha kuasa. Yohanes 2 ayat 19 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yesus sedang membuat banyak mujizat, tapi dia diserang dari berbagai macam arah. Gitu ya. Orang Yahudi berusaha menghukum mati dia, akan menghukum mati dia. Tapi dia menyatakan dia akan bangkit. Bait Allah dimetaforakan sebagai diri Yesus. Maha kuasa, dia melakukan banyak mujizat, masih banyak yang tidak percaya. Itu juga bisa dilakukan oleh para penyihir, gitu ya. Para ahli nujum juga bisa. Tapi ketika sudah membangkitkan Lazarus, gitu ya, orang bingung, oh kok bisa seperti itu. Bahkan pada akhirnya dia sendiri yang bangkit dari kematian. Yohanes 10 ayat 18, aku berkuasa memberikan nyawaku, dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Sifat-sifat keilahian yang hanya dimiliki oleh Yesus menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dan dari poin-poin ini, Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang masih bisa kita gali secara mendalam. Saya hanya menyampaikan beberapa bukti untuk kita membuat kita penasaran gitu ya. Apa benar seperti itu? Harapannya nanti kita akan mencari bersama-sama, belajar bersama-sama ke depan. Ada pernyataan eksplisit di Alkitab, ada sifat-sifat ilahi yang dimiliki. Yang ketiga, Yesus Kristus melakukan tindakan yang hanya boleh dan bisa dilakukan oleh Allah. Ia melakukan tindakan yang hanya boleh dan hanya bisa dilakukan oleh Allah. Pertama jelas, ia menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Hal ini didukung oleh sifat kekekalan yang tadi kita pelajari, kita lihat bersama-sama dimiliki oleh Yesus. Berikutnya, yang kedua, ia berfirman dengan penuh otoritas. Berbeda dengan nabi-nabi dalam perjanjian lama yang hanya menyampaikan pesan. Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus berbeda. Dia menyampaikan firman dengan penuh otoritas. Kita melihat di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 44 gitu ya. Ketika Yesus menyampaikan banyak hal perintah-perintahnya. Ada kata-kata, kamu telah mendengar firman. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Tetapi aku berkata kepadamu, secara lebih jelasnya. Ada beberapa kali disampaikan seperti itu. Kamu telah mendengar firman ini, itu, tetapi aku berkata kepadamu. Ia menyampaikan firman dengan otoritasnya sebagai Allah. Kalau nabi-nabi hanya sebagai penyambung lidah, menyampaikan pesan, messenger. Gitu ya. Tapi kalau Yesus memberikan perintah dengan otoritasnya. Ia bisa menciptakan segala sesuatu, ia berfirman dengan penuh otoritas. Ia menerima penyembahan. Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah
bumi. Hal yang menarik Bapak Ibu Saudara ketika Wahyu pasal 19 dan 22 dituliskan bahwa Yohanes ketika mendapat penglihatan dia takjub dan dalam kekagumannya ia berlutut mencoba untuk menyembah malaikat yang menyampaikan hal itu kepadanya. Malaikat itu berkata, jangan buat saya penyembahan itu, saya juga hamba. Sembahlah dia. Ibrani 1 ayat 6 menyatakan bahwa seluruh malaikat menyembah dia. Artinya apa? Kalau bukan Allah, ia tidak layak untuk menerima penyembahan. Manusia tidak layak untuk menerima penyembahan, tapi Yesus adalah Allah. Ia layak untuk menerima penyembahan kita. Dan yang terakhir, tindakan yang hanya bisa dan boleh dilakukan Allah adalah mengampuni dosa. Kita tahu bersama-sama gitu ya. Contohnya di Markus 2 ayat 5. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bagi orang Yahudi, perkataan ini sangat keras. Karena yang berkuasa mengampuni itu hanya Allah, YHWH. Tapi Yesus kok berani-beraninya mengatakan hal ini. Oleh karena itu dia diserang. Gitu. Tapi Yesus membuktikan bahwa dia menebus dosa kita di atas kayu salib. Menebus kita dari dosa di atas kayu salib. Dia menyatakan pengampunannya dengan dia berada di kayu salib untuk menebus kita. Hanya bisa dilakukan oleh Allah. Tindakan-tindakan ini menyatakan, memberikan bukti yang nyata bagi kita bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, penggunaan kata kurios untuk pelabelan Yesus Kristus. Kurios biasanya bisa diartikan Tuan atau Tuhan. Banyak orang mencoba menyanggah ketuhanan Yesus dengan membandingkan kata Tuan dan Tuan. Kurios memang bisa berarti Tuhan atau Tuan. Biasanya disematkan untuk menghargai, untuk menghormati orang lain. Tetapi ketika dilekatkan kepada Yesus, ada hal-hal yang sangat spesifik artinya sebagai Tuhan. Contohnya, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau kita mengartikan ini sebagai kata Tuan, yang lahir itu masih bayi. Orang mau menghormati sebagai manusia bayi. Apa yang dihormati dari seorang bayi? Tidak logis, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita menyematkan kurios ini artinya adalah Tuhan, baru menjadi jelas. Bayi ini adalah Tuhan, adalah Allah. Berikutnya satu lagi. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Kurios. Bagian berikutnya, ini yang unik. Ayat 13 mengacu kepada kata perjanjian lama. Ayat 13. Ada kutipan Tuhan yang merujuk kepada YHWH, Allah. Bagi orang Yahudi, penyematan nama Tuhan kepada Yesus itu luar biasa. Penghujatan. Tapi ini yang terjadi. Dan ini menunjukkan secara nyata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di luar 4 ini, Bapak Ibu Saudara, masih banyak bukti-bukti yang mendukung kita. Saya menyampaikan secara sepintas dengan harapan bahwa ada yang bertanya-tanya, dengan harapan bahwa ada yang penasaran. Dalam konteks kapel akademik, harapannya setelah ini, gitu ya, buku-buku kristologi dipinjam. Gitu ya. Kemarin ketika saya meminjam, saya merasa cukup sedih karena terakhir buku-buku itu dipinjam tahun 2008,
2011. Sudah berapa lama buku-buku ini tidak dipinjam, tidak dibaca? Saya memang sengaja menyampaikan bukti-bukti hanya secara sepintas, sekilas. Harapannya sekali lagi, saya ulang-ulangi, kesalahan saya tidak terulang. Hanya mengandalkan keyakinan, pokoknya saya percaya, saya orang Kristen. Tapi kita berusaha untuk menggali. Berusaha untuk setia dengan keyakinan kita. Bukan hanya di mulut, tapi dengan kita mempelajari, menggali kebenaran firman Tuhan. Bukti-bukti yang ada menunjukkan secara nyata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai seorang akademisi, kita perlu terus belajar, terus memperlengkapi diri, supaya kita bisa semakin melayani dengan baik dan memuliakan Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kesempatan yang singkat pada pagi hari ini, kami bisa melihat sebagian bukti yang menyatakan bahwa Engkau adalah Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mampukan kami untuk terus belajar, terus mengasah ilmu kami, pengetahuan kami. Mari Roh Kudus berbicara kepada kami, menunjukkan kepada kami, memberikan kami hikmat, sehingga kami semakin berkenan di hadapan-Mu, kami semakin mengerti rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau terus bertahan dalam panggilan kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pendidik-pendidik Kristen yang memahami iman kami. Mampukan kami Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati dan pikiran kami, menuntun kami untuk memahami karya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir, ada beberapa pengumuman yang akan kita simak pada kesempatan pagi hari ini. Untuk petugas hari Selasa dalam ibadah kapel, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Dr. Robi Setiawan MTH, MC oleh Saudari Elizabeth Widya Sharon, singer oleh Saudari Elisa Restina dan Saudara Matthew, musik oleh Saudara Obed, Saudari Daniela, Saudara Kristiono, dan Saudara Andri. Multimedia oleh Saudara Yanto, dan sound system oleh tim sound. Yang kedua, pengumuman untuk doa pagi, petugas doa pagi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, MC oleh Saudari Mary, musik oleh Saudara Damara, firman Tuhan akan diisi oleh Bapak Franklin. Bila pelayan kapel atau doa pagi berhalangan, bisa mencari pengganti, kemudian menghubungi narah hubung, dan untuk seluruh mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti doa pagi. Selanjutnya kita akan menutup ibadah kita dalam kapel pada pagi hari ini dengan kasih Dr. Priyantoro Widodo akan menutup kita. Terima kasih Mas Yesaya. Firman Tuhan yang sangat saya rindukan. Kita harus memiliki keyakinan yang kokoh. Yesus Kristus Tuhan. Waktu saya kuliah di sini, ada satu buku yang harus saya baca dan tuntaskan. Judulnya sama. Yesus Kristus Tuhan kita. Diterbitkan oleh penerbit Yakin. Lokasinya di Jalan Genteng Kali, Surabaya. Penerbit itu suasananya kayaknya sudah tutup. Tapi bukunya masih ada di informasi. Dan lulusan STBI wajib menuntaskan buku itu. Tulisannya John Philip Walford, mantan Presiden Dallas Theological Seminary. Beliau menjabat tahun 1952 sampai 1986
di mana waktu itu saya mulai masuk dan buku yang beliau tulis diajarkan dalam bahasa Inggris oleh dosen-dosen saya. Nah, kalau seminar kita abai mengajarkan hal yang sangat prinsip dalam teologi, khususnya tentang kristologi, akan kehilangan hal yang sangat bermakna. Mas Matthew, tolong ditampilkan yang online. Saya ingin melihat kerapian mereka ada di sini. Saya kurang tahu mengapa mahasiswa yang di Kapel itu mendekati snack sana, Pak. Kayaknya kelaparan gitu. Mulai saya selalu mengatakan, mulai 1 September kita ingin menata lebih baik. Pada kapel yang akan datang, saya menginginkan bangku nomor 1, 2, 3, 4, 5 maksimal. Itu yang diisi. Jangan terlalu ke belakang, ya, supaya kita menikmati kehangatan dalam persekutuan. Nikmatilah persekutuan. Dan kami semua sebagai dosen di seminar ini ingin, mari kita bergandengan tangan. Kok enggak nyanyi Mars dulu nanti? Mars itu menjadi komitmen. Selepas meninggalkan Bukit Singomongan, saudara dan saya akan melayani. Dan itu lagu yang harus menggema. Selepas kita dari kapel minggu ini. Gedung, ya, berdiri kokoh, megah di atas Bukit Simongan. Tapi bukan gedungnya, keyakinan yang kokoh. Yesus Kristus adalah Tuhan. Harus menggema di dalam hidup saudara. Kalau ditanya Tuhan, apa buah kehidupan yang saudara dan saya sudah hasilkan? Buah yang tetap. Orang-orang yang kita antarkan, kita tuntun, kita bawa. Kita pertemukan dengan Yesus. Supaya mereka menikmati persekutuan di bumi maupun di surga dengan kita dan bersama Tuhan. Jangan abaikan itu. Selepas saudara meninggalkan Bukit Simongan, kita pergi untuk melayani. Lagu Mars dinyanyikan setelah saya tutup dengan doa. Dan itu harus menggema selepas kita dari kegiatan perkuliahan kita. Bapak Ketua STBI, mahasiswa STBI ini mengemban tanggung jawab dan mendedikasikan hidup sebagai bagian dari sivitas akademika STBI kita. Dalam kesempatan jejaring bersama mahasiswa di STT, ada lomba yang diselenggarakan, lomba olahraga, dan perwakilan mahasiswa berkomitmen ikut terlibat dalam pertandingan. Kepada para peserta lomba olahraga dipersilahkan maju bersama dengan saya di sini. Mereka mengharumkan nama STBI dan patut mengucap syukur kepada Tuhan atas keberhasilannya. Memenangkan perlombaan sebagai juara yang ketiga. Di suasana sudah menjelang maghrib, Pak. Jadi kayaknya lelah. Tapi saya sangat bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Tapi saya juga harus katakan, menyongsong 17 Agustus itu, waduh, perjuangan yang sangat yang sangat mengharukan. Saya memberitahu kepada mereka, udahlah, nikmati saja apa adanya. Tidak, Bapak, saya tidak ingin menyerah. Naik. Tapi menyatu ya. Andri menyatu. Ariston naik memanjat tiang bendera yang talinya putus karena rolnya kawatan. Dan itu sudah selepas maghrib. Tapi mereka berkata, kami ingin berjuang, kami ingin menang. Memenangkan pertandingan. Sampai subuh, mereka itu bisa memasang tali. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ariston dan juga kepada Jimmy Ferguson. Ya. Ternyata kegigihan mereka juga dibuktikan dengan kemenangan olahraga.
Kita patut mengucap syukur. Nah, saya ingin mengingatkan juga, ini memasuki September kan, Oktober itulah menyongsong ulang tahun STBI ke-69. Kita juga punya kerja, ada Pak Monang di sini. Waktunya terus bergulir, perlu dipersiapkan dengan baik, waktunya mengundang teman-teman dari STT lain, gereja-gereja Tuhan untuk ikut bertandang dalam perlombaan yang kita selenggarakan. Ayo kita merapatkan barisan, bersukacita, menikmati kebersamaan dan tanggung jawab yang sangat mulia, memuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan. Kepada Bapak Ketua dimohon berkenan menerima piala dan piagam kemenangan. Silakan. Tukang foto Pak, di foto. Ini ada uangnya enggak? Ya, ada. Kemenangan yang sungguh membahagiakan ya. Pak Ketua, terima kasih untuk para mahasiswa. Mari kita pindah. Oke, duduk kita. Nah, saudara sekalian, mari kita akhiri kapel kita. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Bapa kami yang di surga, sungguh merupakan kemurahan Tuhan kebersamaan kami sepanjang minggu ini. Kami diperlengkapi dengan hikmat yang datangnya dari surga, membukakan hati dan pikiran kami tentang makna kehidupan, di mana Tuhan menganugerahkan keselamatan sepanjang hayat kami di bumi maupun hingga kekekalan, menikmati persekutuan yang abadi dengan Engkau. Kami sedang mengarah ke sana, tetapi selama kami ada di bumi ini, kami ingin memuliakan nama-Mu dan panggilan yang sangat mulia, tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kami rindu untuk mengembannya. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Kami ingin meninggalkan Bukit Simongan untuk melayani umat-Mu, mengagungkan nama-Mu, dan bertumbuh dalam iman pengenalan kami akan Tuhan bersama dengan umat Tuhan, di mana Tuhan mempercayakan kenikmatan dalam persekutuan maupun pelayanan gerejawi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa. Amin. Oke, mari kita berdiri bersama. Konduktor dimohon memimpin dalam menyanyikan Mars STBI kita.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.